Buku Musa ke-6 dan ke-7, bisa dibilang salah satu buku sihir paling populer yang pernah diterbitkan. Berisi dua apokrif rahasia yang dianggap berasal dari Musa, mungkin secara pseudepigrafi. Buku ini terdiri dari kumpulan teks, yang mengklaim menjelaskan sihir yang digunakan Musa, untuk memenangkan kontes sihir Alkitabiah, dengan para penyihir Mesir, membelah Laut Merah, dan melakukan hal ajaib lainnya. Ini termasuk instruksi dalam bentuk doa, kata-kata ajaib, dan meterai untuk memanggil para malaikat, untuk mempengaruhi tujuan duniawi. Diturunkan sebagai kitab tersembunyi, atau hilang dari Alkitab Ibrani. Digambarkan sendiri sebagai seni indah orang Ibrani kuno, diambil dari buku-buku mosaik Kabalah dan Talmud. Itu sebenarnya adalah grimoire, atau teks mantra dan segel magis, yang dimaksudkan untuk menginstruksikan pembaca, dalam mantra yang digunakan, untuk menciptakan beberapa mukjizat, yang digambarkan dalam Alkitab, serta memberikan bentuk lain dari keberuntungan dan kesehatan yang baik. Karya tersebut berisi nama, kata, dan ideogram Talmud yang terkenal, beberapa ditulis dalam bahasa Ibrani, dan beberapa dengan huruf dari alfabet Latin. Ini berisi segel, atau gambar magis disertai dengan instruksi, yang dimaksudkan untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas, mulai dari mengendalikan cuaca atau orang, hingga menghubungi orang mati atau tokoh agama Alkitab. Salinan telah dilacak ke pamflet Jerman abad ke-18, tetapi cetakan tahun 1849, dibantu oleh munculnya pers populer di abad ke-19, menyebarkan teks melalui Jerman dan Eropa Utara ke Jerman Amerika, dan akhirnya membantu mempopulerkan teks di kalangan Afrika Amerika di Amerika Serikat, Karibia, dan Afrika Barat Anglofone. Ini mempengaruhi spiritualisme okultisme Eropa, serta sihir rakyat Hudo Afrika Amerika, dan praktik magis spiritual di Karibia, dan Afrika Barat. Sebuah teks magis yang lebih tua, sebuah papirus Yunani abad ke-4, berjudul Buku Musa ke-8, yang tidak terkait dengan buku ke-6 dan ke-7, ditemukan di Tebes pada abad ke-19, dan diterbitkan sebagai bagian dari papirus ajaib Yunani. Kedua kitab ini diwahyukan oleh Allah yang Maha Kuasa, kepada hambanya yang setia, Musa, di Gunung Sinai. Dengan cara ini mereka juga sampai ke tangan Harun, Kaleb, Yosua, dan akhirnya kepada Daud, dan putranya Salomo dan imam besar mereka Sadok. Oleh karena itu, mereka adalah Biblis Arcanum Arcanorum, yang artinya, misteri dari segala misteri. Buku ke-6. Buku ke-6 mencakup pengantar bersama dengan 7 bab, yang dikenal sebagai misteri meterai pertama, melalui misteri meterai ke-7. Gambar-gambar meterai yang disertakan terdiri dari berbagai simbol bergaya, yang dikelilingi frasa, dan huruf pseudo Ibrani dan pseudo Latin. Setiap segel atau meja dalam buku ke-7 dipasangkan dengan mantra Ibrani kuno, dan deskripsi yang sangat singkat tentang kekuatannya. Buku ke-7. Buku ke-7 hampir sama, mengambil peristiwa-peristiwa dalam narasi Alkitab tentang kehidupan Musa, dan kisah-kisah Alkitab dan yang tidak diketahui lainnya, dan memberikan pasangan mantra yang terkenal, dan objek magis yang digambar, di sini disebut tabel. Ada 12 tabel, masing-masing dikatakan mengontrol kekuatan yang terkait dengan malaikat, elemen, atau simbol astronomi tertentu. Meja pertama roh udara, meja kedua roh api, meja ketiga roh air, meja keempat roh bumi, meja kelima Saturnus, meja keenam Jupiter, meja ketujuh Mars, meja kedelapan matahari, meja ke-9 Venus, meja ke-10 Merkurius, meja ke-11 meja roh, meja ke-12 dari Semhamforas. Itulah ringkasan dari kitab Musa ke-6 dan ke-7. Bagaimanakah pandangan Alkitab tentang buku ini, atau Kabalah ini? Buku praktek Kabalah atau Kabalah Maasit ini sangat berbahaya dan tidak harus dilaksanakan. Praktek Kabalah adalah cabang Kabalah yang menyangkut penggunaan sihir. Kabalah semacam ini berkaitan dengan penggunaan teknik, yang dapat memunculkan kekuatan gaib. Ini melibatkan penggunaan nama ilahi, mantra, dan jimat. Ini juga termasuk palmistry dan astrologi. Dalam praktik ini, kemungkinan untuk memanggil energi dari roh tidak murni atau roh jahat sangat kuat. Jadi, itu dilarang oleh Allah. Karena bahaya yang melekat, sebagian besar Kabalah suci, yang dipimpin oleh Arizal, melarang praktek Kabalah. Apa yang dikatakan Alkitab Perjanjian Lama tentang buku Musa ke-6 dan ke-7? Musa sendiri menulis dalam buku ke-5, Kitab Ulangan, tentang larangan Tuhan menggunakan buku 6 dan buku 7 tersebut. Kitab suci hanya berisi 5 kitab Musa, yang disebut Taurat atau Pentateuch. Tidak ada buku Musa ke-6 atau ke-7 di dalam Alkitab. 5 kitab Musa dalam Alkitab adalah kitab suci yang asli dan murni, yang merekam sabda kehidupan dan berkat Tuhan. Apa yang disebut kitab Musa ke-6 dan ke-7 tidak diilhami oleh Tuhan. Tuhan melabeli mereka sebagai kekejian. Kitab suci berikut atau kitab Musa ke-5 Ulangan, sangat melarang apa yang disebut dengan kitab Musa ke-6 dan ke-7.
apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ulangan pasal 18 ayat 9. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki, atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ulangan pasal 18 ayat 10-11. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu. Ulangan pasal 18 ayat 12. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan, Allahmu, melakukan yang demikian. Ulangan pasal 18 ayat 14. Kemudian perjanjian baru juga melarang kejahatan, okultisme, praktek sihir. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus, atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 14. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 15. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 16. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 17. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka, yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 18-19. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 20. Setiap ajaran dan praktek kabalah yang tanpa Mesias, Yesus Kristus, adalah berbahaya. Tanpa komponen mesianik, setiap kabalah sangat berbahaya, dan terbuka terhadap pengaruh setan atau antikristus tertinggi. Semua kabalah melekat dengan kekuatan supernatural. Inilah alasan mengapa banyak orang tertarik padanya. Tetapi yang tidak diketahui orang adalah pengaruh kekuatan kabalah tentang jahat atau suci, setan atau mesianik, terhadap kehidupan mereka. Kekuatan kabalah ini, salah satu berasal dari 2 sumber, yaitu, dari para malaikat, khususnya para malaikat yang jatuh, dan dari Tuhan pencipta itu sendiri. Dengan sumber-sumber tersebut, muncul 2 macam kabalah secara umum, yaitu, kabalah yang tidak murni dan tidak suci, dan kabalah yang murni dan suci. Tidak ada yang bisa menghindari kabalah. Kabalah kekuatan gaib mengendalikan manusia, dunia, dan alam semesta. Satu-satunya kabalah yang direkomendasikan adalah kabalah mesianik Tuhan yang murni dan suci. Yang disebut kitab Musa ke-6 dan ke-7 adalah kitab-kitab tentang ilmu gaib dan ilmu sihir, yang dibenci Allah. Jangan selidiki dan pelajari kekejian ini, melainkan selidikilah kabalah mesianik suci Tuhan. Siapapun yang terlibat dengan kabalah yang tidak murni dan tidak suci, menjadi juga tidak murni dan tidak suci. Mereka akan dihancurkan oleh Raja Mesias yang murni dan kudus, Yesus Kristus, pada saat kedatangannya kembali. Hanya mereka yang menerima dan disucikan oleh kabalah Mesias yang akan diterima dan diselamatkan oleh Kristus pada kedatangannya kembali.